Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk bantuan Anda sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman juga channel saya tidak akan berkembang seperti saat ini. Baik, kita akan bicara soal persiapan tim nasional Indonesia. Sehari lagi nantinya atau besok kita akan bertarung melawan tuan rumah, The Green Falcons, julukan bagi tim Arab Saudi yang ditangani oleh Roberto Mancini. Kita bermain di Stadion King Abdullah Sports City pada jam 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tanggal 5 masih di Arab, kita sudah masuk ke tanggal 6 dini hari atau Jumat pagi. Nah, sekarang masih menjadi tanda tanya. Ketika Jordi Amat tidak bisa bermain, Yassin Hapner kena akumulasi kartu. Di belakang itu STY bermain selalu dengan 3-4-3. Itu skema yang ada, yang pasti kita tahu semua lah. STY tidak akan mengubah ini. Skema yang sudah dia anggap ini sudah matang. Sudah sangat dikenal, sudah familiar dengan para pemain dan sudah tahu dengan game plan yang akan dimainkan oleh STY. Dua di belakang itu sudah pasti. Ini konfirmasi sudah pasti, Jai Ises dan Rizky Ridho, ya, yang bisa tampil di lini belakang. Satu ini kan masih ada teka-teki apakah Verdong yang akan ke dalam atau Nathan Cho ditarik ke belakang bermain tiga, karena Nathan Cho bisa berdiri di kiri, dia sejatinya kan seorang bek kiri juga, sehingga kalau bermain dengan tiga dia bisa ada di kiri, kemudian di kanan ada Ridho, di tengah ada Jai Ises. Namun ada satu pilihan lagi yang saya kira paling bagus menurut saya, ya, yaitu Sandy Walsh yang bisa bermain di sana. Jadi dia sudah pernah juga dimainkan oleh STY, ya. Ada beberapa kali ketika tidak ada di belakang masih itu, dengan tiga pemain dia bisa menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Dan saya rasa kalau disuruh memilih, Sandy ya akan bergerak masuk ke dalam. Walaupun memang ini akan menjadi ranahnya urusan bagi STY, dia lebih tahu, ya, sebagai penanggung jawab di tim nasional kita untuk memainkan siapa di garis belakang. Karena ini penting. Ya, kenapa saya menyorot terus lini belakang kita? Kita pasti akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari tuan rumah Arab Saudi yang berambisi. Target mereka adalah menang melawan Indonesia. 3 poin menjadi harga mati buat Arab Saudi. Makanya belakang ini tidak main-main. Ya, saya agak oke ya kalau bisa bicara tenang dengan ada Jai bugar, baik, punya visi bermain yang baik, passingnya dia juga oke, intercept dia baik, tackle juga dia mantap. Nah, tinggal tentunya pendamping. Jai mungkin akan lebih cocok kalau dengan Sandy, ya, di sini untuk bermain dengan di belakang, sehingga dengan 3-4-3 bisa tetap mempertahankan Verdong ada di kiri dan Asnawi sebagai kapten ada di kanan. Dengan dua adalah mempertahankan seorang Nathan Cho sebagai DM akan bermain bersama dengan Tom Hai di gelandang, sehingga ini membentuk 4 di tengah dan 3 di depan, ya, tidak akan berubah sama sekali. Tapi sampai besok nantinya kita akan lihat starting 11-nya seperti apa, karena kan bisa aja diputar-putar oleh STY, ya, bisa aja dia bisa memainkan tiba-tiba 2 gelandang sekaligus, walaupun ini tidak lazim, ya. Ivar Jenner main bersama dengan Nathan Cho, ya, di gelandang, sehingga kita mengorbankan salah satu di depan. Berarti kalau ada salah satu kita bermain katakan dengan 3-5-2, karena menempatkan Haye, Ivar sama Nathan. Di flank ada Asnawi dan Verdong. Nah, 2 di depan salah satu, apakah Rafael yang out atau Marcelino. Ya, bisa saja saya pikir yang akan bermain adalah Marcelino bersama dengan Ragnar, atau Rafael dan Ragnar. Nah, kalau bisa mengubah cara yang lain, yaitu bisa Marcelino juga ditarik lebih ke belakang, ya. Tidak memainkan Ivar nanti babak kedua, tapi Nathan dipertahankan sebagai DM. Itu kuncinya. Tapi kan sekarang saya sedang melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan itu yang ada di belakang. Masalahnya Arab punya 2 striker yang top. Yang lalu saya pernah membahas ini dengan Salim Aldosari. Ini berbahaya. Ada Firas Alburaikan. 2 pemain yang sangat cepat. Naluri mencetak gol itu sangat tinggi. Dan Mancini pasti akan menaruh 2 pemain ini untuk mengobrak-abrik pertahanan kita. Ya, tapi kalau dengan Sandy, Jai dan Ridho, saya meyakini ini bagus dibandingkan memaksa Nathan untuk bermain ke belakang. Walaupun Nathan bisa,
Ya, tapi saya lebih suka Nathan itu berdiri di depan Jai sebagai gelandang yang lebih bertahan, box to box. Dia bagus ya, merebut bola ya, untuk bergerak terus ya. Ini anak yang mobile sekali, bermain di belakang sehingga ada keseimbangan kalau saya bisa melihat di garis belakang, dan seorang DM seperti yang akan dijalankan oleh Nathan Joe, sehingga di belakang akan baik. Hernando tentunya akan lebih tenang sebagai seorang penjaga gawang, dan Sandi bisa banyak keluar juga ketika kita membuild up dari belakang serangan dalam transisi permainan. Sandi termasuk pemain yang cepat untuk berada di depan ya, karena dia kan salah satu pemain yang mencetak gol ke gawang Jepang. Masih ingat teman-teman ya, ketika di Piala Asia kemarin ya, dia yang cepat ada di depan ketika ada bola di depan, dan dia bisa melepaskan atau tembakan untuk bisa menggetarkan gawang Jepang. Jadi dia punya naluri memang untuk bisa menyerang karena terbiasa kan di Michelin klubnya. Dia selalu bisa overlap dari sisi flank bermain ya. Tapi semua kembali ke STY. Apakah Sandi ini bisa dia tarik ke tengah atau mengorbankan Asnawi ya? Dia tetap, Sandi ada di kanan, Asnawi tidak bermain, mungkin main di babak kedua, dan tidak ada pilihan lain ya. Nathan ditarik ke belakang untuk bisa menempatkan dengan 3 back, atau ya kita menunggu keberanian dari STY tentunya untuk mengubah di belakang. Apakah Ferrari atau Hulk ya, Wahyu Prasetyo akan dimainkan, itu bisa saja, bisa terbuka. Walaupun memang opsi yang lebih bagus adalah Sandi atau Nathan. Ini yang kita akan tunggu, karena kita perlu untuk melihat ya kekuatan kita di belakang untuk menghadapi tekanan yang luar biasa dari Arab. Arab akan berusaha untuk mengambil ball position mereka, dan bola-bola akan diarahkan kepada dua pemain yang saya sebut tadi ya, Aldosari dan Alburaikan ya. Kalau Alburaikan tidak dimainkan, berarti Aldosari yang akan taruh depan, karena mereka juga bisa bermain dengan 3-4-3 yang dipantan oleh Mancini, atau mereka bisa bermain dengan 4-2-3-1 dengan menempatkan seorang striker ya, Salim Aldosari, goalgetter mereka yang paling berbahaya. Nah, dia akan berhadapan langsung dengan Rido atau dengan Jai. Ya, kita tunggu teman-teman ya, sampai besok bagaimana starting 11 yang bisa dimainkan, tapi pasti ini akan dirahasiakan. Siapa-siapa yang akan main itu menjadi rahasia bagi seorang STY. Sudah ada memang, saya sudah bisa membayangkan sudah nama-nama pemainnya akan ditampilkan melawan Arab. Nah, kita akan tunggu juga besok tentang Arab, kemungkinan Mancini memainkan siapa untuk 11 pemain dia menghadapi Indonesia, karena mereka menganggap pertandingan pertama ini sangat penting tentunya untuk bisa menghasilkan hasil yang positif. Kita bisa mencuri kemenangan ya, bisa, semua bisa terbuka, paling tidak imbang ya. Itulah sepak bola, semua bisa terjadi. Walaupun banyak yang mengatakan ini sulit Bung, berat melawan Arab, semua juga tahu masih berat, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin yang bisa dilakukan. Buktinya Jordania juga bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang Arab 2-1, dan mereka hanya menjadi runner up di putaran kedua. Jadi semua bisa terjadi. Kalau Thailand bisa menahan Arab dengan 0-0 ya, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Karena hal imbang buat kita sudah bagus, sudah merupakan kemenangan juga buat kita, dan kekalahan buat Arab. Baik, kita akan nantikan teman-teman semua ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.